Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali dia nih kembali di hadapan kalian. Tentu semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, alhamdulillah ini kan kita sudah memasuki bulan haji. Dan memang seperti yang kita ketahui bahwa biasanya ini bulan yang sangat banyak ditunggu oleh orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Namun karena adanya pandemi COVID-19, qadarullah ini akhirnya tidak bisa untuk dilakukan, dan ini sudah 2 tahun berturut-turut. Oleh karena itu saya sudah bersama dengan Bapak Faisal Musaad SPD MPD selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Nanti mungkin bisa saling sharing ya Pak, terkait bagaimana sih prosedur, karena kemarin kita baru mendengar adanya pengembalian ONH atau ongkos naik haji. Ini mungkin nanti bisa di sharing seperti apa, terus juga nanti bagaimana sekaligus memaknai Idul Adha di masa pandemi ini Pak. Oke, langsung saja saya tanya ke Bapak nih, gimana Pak? Kita tahu kan adanya kemarin pemberitaan terkait prosedur pengembalian ONH itu sendiri. Nah, untuk di Kemenag Provinsi Sultra seperti apa prosedur yang dilakukan? Silakan Pak. Ya, yang pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita lihat keinginan masyarakat Muslim untuk menunaikan ibadah haji khususnya di Provinsi Sultra termasuk tinggi ya. Ya. Nah, oleh karena itu, karena situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri kita, maka Menteri Agama mengeluarkan keputusan nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan haji pada penyelenggaraan musim haji tahun 1442 Masehi atau 1442 Hijriah dan atau 2021 Masehi. Sebetulnya pertimbangan pembatalan keberangkatan haji itu semata-mata untuk menyelamatkan jiwa manusia dan kemanusiaan. Karena tadi ya yang disebut jiwa itu otomatis tidak bisa direcovery jiwa itu. Kalau masalah kota ya bisa direcovery. Nah, dengan demikian maka prosedur pengambilan biaya ongkos pelunasan BP itu ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji itu sah-sah saja boleh diambil. Tapi alangkah eloknya kalau tidak diambil, supaya calon jemaah haji tidak kehilangan misalnya nomor kursi, nomor antre. Yang penting sudah niat melaksanakan ibadah haji. Apalagi dana itu yang jelas aman, terkendali, dijamin aman, terkendali, dan dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia. Ada banyak asas manfaat di situ. Misalnya kemarin BPKH memberikan bantuan mobil ambulans pada NU di Konawe. Itu kan untuk kemaslahatan umat. Kan begitu ya. Kemudian bisa saja untuk dikembalikan lagi kepada jemaah pada saat keberangkatan ibadah haji. Karena memang stok ibadah haji itu kan ada dana stimulan, ada dana tambahan dari pemerintah. Itu asas manfaat. Nah, oleh karena itu maka di Provinsi Sultra itu baru 0,04%. Baru satu orang yang mengambil dana setoran awal maupun setoran pelunasan dengan pertimbangan sakit permanen. Itu pun karena ada alasannya ya? Ada alasan, sakit. Jadi sakit permanen dan memang tidak bisa berangkat. Nah, jadi yang bersangkutan mengambil dan Kementerian Agama tetap memproses sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini kalau kita lihat Pak, berarti memang masyarakat Sulawesi Tenggara secara umum memang masih menginginkan adanya kesempatan bisa beribadah ya ke tanah suci luar biasa, tanpa memang memikirkan bahwa kapan, karena pandemi ini juga kita belum tahu berakhirnya kapan ya Pak ya.
Nah, kan sempat juga Pak ada kemarin sempat ada mungkin ini hanya isu ya, maksudnya belum begitu jelas kebenarannya terkait adanya mau dibuka kembali gitu untuk para jamaah Indonesia untuk bisa ke sana lagi untuk melakukan ibadah haji. Nah, Bapak menanggapinya ini gimana? Tapi kan ternyata malah belum bisa ya sampai sekarang. Jadi sebetulnya begini, ini kan kalau bicara keinginan ya, keinginan menunaikan ibadah haji tidak hanya masyarakat Sultra, tapi hampir seluruh umat Islam di muka bumi ini ingin menunaikan ibadah haji, karena tadi ibadah haji kan masuk ke rukun Islam ya, masuk ke rukun Islam, sehingga semua orang punya keinginan. Nah, hanya saja karena pandemi ini belum selesai, pandemi COVID-19 yang merupakan tantangan terberat bangsa dan kemanusiaan ini belum selesai. Nah, oleh karena itu maka pemerintah Arab Saudi sendiri itu mengunci pintu, kan begitu ya, tidak mau menerima calon jemaah haji dari negara manapun, tidak mau. Jadi bukan cuma Indonesia. Bukan cuma Indonesia, seluruh dunia menutup karena pandemi. Ya, saya berikan contoh saja. Saya bawa diri saya sendiri saja menuju Jakarta. Repotnya minta ampun. Prosedurnya sangat berbelit-belit. Harus swab, PCR misalnya, kemudian ada sertifikat vaksin. Tidak mudah itu. Nah, kalau seandainya masyarakat memaksakan haji ini dilaksanakan, misalnya lalu terjadi tragedi kemanusiaan, siapa yang mau memperbaiki? Siapa yang mau bertanggung jawab? Siapa yang mau bertanggung jawab? Paling-paling pemerintah lagi disalahkan. Nah, oleh karena itu yang penting kita sudah niat melaksanakan ibadah haji, dan itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Betul sekali. Masyarakat bersabar, jangan berkecil hati, tidak boleh putus asa, tapi terus berikhtiar, berdoa, melangitkan doa. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Benar sekali. Dan luar biasanya karena tadi dijelaskan sama Bapak Kemenak bahwa memang hanya satu orang, itu pun juga karena ada alasan dia kenapa mengambil. Berarti terlepas dari itu, Masya Allah semua masyarakat kayaknya masih memang menginginkan bisa beribadah haji. Nah, lalu Pak, apakah ada sosialisasi nih yang dilakukan untuk masyarakat dengan, kan tentu pasti bertanya-tanya, aduh pembatalan lagi, otomatis kan yang nomor antriannya harusnya tahun ini pasti akan terundur lagi ya Pak. Nah, ini bagaimana Bapak memberikan sosialisasi? Ya tadi kalau bicara sosialisasi, kita punya 1.460 penyuluh agama yang tersebar di 17 kabupaten kota dan tersebar di kecamatan-kecamatan dan desa se-Sultra. Mereka ini masih memberikan pemahaman, kemudian sosialisasi keputusan Menteri Agama nomor 660 itu tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan haji pada penyelenggaraan haji tahun 2021. Sosialisasi itu masif. Kita berikan pemahaman dan istilahnya pencerahan kepada calon jamaah haji asal Sultra untuk sabar menanti, karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini belum selesai. Nah, dengan demikian maka menyelamatkan jiwa itu penting, itu ibadah. Karena tadi hakikat ajaran agama tadi kan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan. Nah, dengan demikian maka jangan kita paksakan kehendak, karena nanti terjadi tragedi kemanusiaan, hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena COVID-19 kan masih ada di sekitar kita, masih ada di sekitar tetangga kita, kampung halaman kita, bahkan di gunung-gunung sudah ada virus COVID-19 itu. Jadi ini harus jadi perhatian kita semua. Jadi perhatian kita semua. Jadi ya saya kira seperti itu. Baik Pak, luar biasa. Jadi memang semoga ini juga menjadi pemahaman hingga akhirnya yang menguatkan para seluruh umat Islam yang memang menginginkan untuk bisa beribadah ke tanah suci. Insya Allah ya, semoga dengan pandemi ini segera berakhir, itu semua bisa dilancarkan lagi ya Pak. Betul. Keinginan dan niat tulus kita. Baik, pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu. Setelah yang satu ini kita masih akan kembali
Tentu juga ini kaitannya karena di bulan haji ya seperti yang kita tahu adanya perayaan Hari Raya Idul Adha. Nah ini mungkin juga akan dibahas lebih lanjut lagi oleh Bapak Faisal Musaat SPD MPD. Kira-kira seperti apa Idul Adha ini di tengah pandemi juga dan seperti apa juga dari pihak kantor Kementerian Agama Provinsi Sultra dalam memberikan tentu himbauan-himbauan untuk para masyarakat di Sulawesi Tenggara dalam menghadapi Idul Adha 2021. Tetap di Salam Sultan. Terima kasih, kita kembali lagi teman-teman semua, seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan kita pada kesempatan kali ini. Jadi memang alhamdulillah di bulan yang penuh berkah ini, di bulan haji, kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, Pak. Tentu lagi-lagi ini versi pandemi COVID ya, jadi banyak sekali pembatasan-pembatasan yang jujur kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak dilakukan, ini harus dilakukan karena satu demi keselamatan kita semua. Nah dari kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri, apa sosialisasi yang dilakukan atau membreakdown kebijakan-kebijakan dari Kementerian Agama untuk penyuluh-penyuluh agama nih Pak yang ada di 17 kabupaten kota? Silakan. Baik, untuk tahun ini kan dan insya Allah besok umat muslim di dunia akan melaksanakan Idul Adha tahun 1442 Hijriah. Nah, oleh karena itu maka Kementerian Agama telah menerbitkan surat edaran. Ada surat edaran nomor 15 tahun 2021, surat edaran Menteri Agama tahun nomor 15 tahun 2021 tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban. Kemudian juga ada surat edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan ibadah sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban. Kemudian ada juga nomor 17 tahun 2021 tentang peniadaan sholat Idul Adha malam takbiran sholat Idul Adha di masjid untuk wilayah masuk zona PPKM darurat. Nah, kalau kita lihat dalam konteks Sultra ini kan Sultra tidak masuk PPKM darurat, tapi masuk mikro. PPKM mikro. Benar. Dengan demikian maka keputusan pelaksanaan sholat Idul Adha termasuk malam takbiran dan pelaksanaan kurban itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah setempat dengan berdasarkan zonasi. Misalnya kalau Kota Kendari kita berada di zona merah misalnya, karena pemerintah daerah punya kriteria asesmen. Misalnya kalau misalnya Kendari masuk level berapa ya asesmennya? Ya misalnya kalau level 1 itu kurang dari 20 kasus. Kalau level 2 20 sampai 50 kasus. Level 3 50 sampai 150 kasus per 100.000 penduduk. Sedangkan level 4 di atas 150 kasus. Dengan demikian maka Kota Kendari ini kan kemarin 2 hari terakhir saja 109 ya. Benar, 296 kemudian naik 141 penambahan pasien. Nah, dengan demikian maka Wali Kota Kendari telah menerbitkan himbauan agar masyarakat melaksanakan sholat Idul Adha di rumah saja bersama keluarga. Ya, sebagai warga negara yang baik kita harus patuh dan tunduk terhadap semua peraturan regulasi pemerintah, karena aturan regulasi pemerintah terkait dengan penerapan protokol kesehatan di malam takbiran maupun sholat Idul Adha pelaksanaan kurban semata-mata untuk melindungi
jiwa, Lagi-lagi melindungi keluarga kita. Karena tadi COVID-19 belum selesai, belum berakhir istilahnya. Nah, dengan demikian maka penyuluh-penyuluh agama di 17 kabupaten kota, termasuk Kemendak kabupaten, kepala kantor urusan agama kecamatan, itu kita manfaatkan untuk mensosialisasikan panduan. Dengan dititik beratkan pada membangun kesadaran masyarakat. Alhamdulillah semua sudah tersosialisasi dengan baik. Bahkan sebentar akan ada Zoom di Rujak Gubernur bersama Forkopimda mengingatkan tentang protokol kesehatan. Nah, mudah-mudahan masyarakat patuh, masyarakat tunduk, kemudian mau menerapkan protokol kesehatan pada saat malam takbiran, Idul Adha dan pelaksanaan kurban. Karena dalam panduan itu sudah diatur. Semua tetap Ya, protokol kemudian kesehatan, misalnya takbir keliling ditiadakan untuk semua zona, untuk menghindari kerumunan. Karena jadi banyak mudarat daripada manfaat. Gitu, Nah, harus patuh terhadap pedoman-pedoman itu. Gitu. Jadi sudah sangat jelas ya ditertuang dalam himbauan yang memang ini sudah di breakdown bahkan ke penyuluh-penyuluh agama di 17 kabupaten kota. Nah, lalu sampai sejauh ini kalau Bapak melihat memang ini kan sudah 2 tahun, tahun kedua ya kita terkena pandemi COVID. Apakah memang istilahnya dibanding dengan tahun lalu, memang tahun ini lebih harus lebih ekstra lagi nih Pak sosialisasinya, gimana Pak menurut? Ya, sebetulnya kita harus lebih ekstra karena apalagi kan varian baru Delta itu ya. Cepat menular, dan kalau kita lihat tren COVID-19 makin tinggi. Nah, dengan demikian maka kita harus bersatu padu, tidak perlu menyalahkan yang lain. Harus bahu-membahu, bantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulteng. Apalagi kita tahu menghadapi Idul Adha ya, banyak berkumpul, keluarga, sholat, berjamaah. Nah, dengan demikian maka pemerintah provinsi sudah punya peta daerah mana di Sultra yang masuk zona hijau, kuning, dipersilahkan melaksanakan sholat Idul Adha, tapi tetap memperhatikan berpedoman kepada surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2021. Di situ diatur semua. Malam takbiran bagaimana, kapasitas masjid 10%, sholat 30% dari kapasitas masjid. Jamaah pakai masker, jaga jarak saf, khatib khotbah hanya 15 menit, tidak boleh panjang-panjang. Kotak amal jangan diedarkan. Jadi kotak amal cukup di depan tetap di depan saja, jangan diedarkan karena potensi bisa menyebarkan virus. Iya Pak, karena kan kalau disebar dari tangan satu ke tangan yang lain. Itu semuanya sudah diatur secara detail di dalam panduan sebagaimana surat edaran Menteri Agama nomor 15 itu. Nah, untuk zona hijau dan zona kuning, kalau zona merah dan orange sama sekali tidak diperbolehkan. Jadi kayaknya sudah sangat jelas sangat semua jelas dalam tertuang ini. Nah, yang kita minta masyarakat taat. Iya, itu lagi sih Pak, apalagi karena masyarakat kita entah tidak mau patuh atau mungkin karena sudah jenuh dengan keadaan ini ya Pak ya, tapi yang mau gimana lagi begitu. Yang kita menghindar ini potensi pelanggaran protokol kesehatan. Makanya kita terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten, Kantor Urusan Agama berkoordinasi dengan kepolisian, kemudian TNI dengan Satpol PP untuk betul-betul menjaga tempat-tempat, misalnya di masjid, di musola, di lapangan, tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Kalau ada yang melanggar protokol kesehatan, ditindak. Begitupun zona hijau. Begitupun zona merah. Misalnya kalau ada himbauan dilarang, lalu ada yang melaksanakan sholat, tetap ditindak sesuai dengan ketentuan. Jadi memang ini sudah sanksi yang tegas sih. Tegas. Bahkan ASN Kemenak pun diberikan sanksi tegas. Oh gitu Pak. Jadi kalau sudah dilarang zona merah, terus melanggar kan gimana lagi? Benar. Ya kan sebagai penggantinya kan sholat di rumah saja. Jadi juga tidak mengurangi sama sekali, tidak mengurangi nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu ya. Karena kita tahu bahwa sholat
Idul Adha ini kan sunnah ya, Iya, menyelamatkan jiwa wajib. benar. Dahulukan yang wajib dong. Ya, daripada yang sunnah kan Sunnah. gitu. Di rumah aja sunnah. Oke. Bersama keluarga sekali-sekali bapak jadi hati, jadi imam. Iya. Mengapa tidak? Walaupun persoalannya mungkin ini Iya. akan jadi nuansa baru, Pak. Nuansa baru. Tapi tidak apa-apa sebenarnya. Iya. Jadi ini mungkin ada hikmahnya ya. Kan saya Iya. yakin setiap peristiwa itu kan pasti ada hikmahnya. Betul. Mungkin ada hikmah di balik semua ini. Nah, lalu Pak, bagaimana? Nah, biasanya kan memang Idul Adha identik juga dengan penyembelihan hewan kurban. Nah, ini Iya. juga memang berarti kan semua harus berbasis lagi protokol kesehatan. Apakah juga ada perhatian khusus sih Pak untuk penyembelihan hewan-hewan kurban ini gimana? Baik, sebetulnya ada 3 segmen ya. 3 segmen yang tertuang dalam pedoman penyelenggaraan Idul Adha. Oke. Yang pertama malam takbiran. Yang kedua adalah pelaksanaan sholat Id. Yang ketiga adalah pelaksanaan kurban. Jadi kita sudah sosialisasikan kepada para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Dalam pedoman itu jelas tertulis bahwa pemotongan hewan kurban itu dilaksanakan di rumah pemotongan hewan, ruminasi ya, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Yang ada di situ cuma panitia korban, bukan masyarakat. Jadi tidak ada lagi kerumunan? Tidak ada. Panitia korban dengan sarung tangan lengkap, pakai double masker, membagi hewan kurban kepada warga yang berhak menerima. Tidak ada istilahnya warga mengambil hewan kurban di tempat pemotongan. Ya kan biasanya begitu Pak, Ya. bawa karcis. Oh, tidak gitu. bisa lagi. Nah, apabila misalnya rumah pemotongan hewan itu tidak memungkinkan atau terbatas, boleh dilaksanakan di lapangan yang luas, tapi protokol kesehatan seperti Tetap tadi, dijaga. khusus panitia saja, pakai masker, jaga jarak, hewan dibagikan kepada warga yang berhak menerima. Saya kira kalau pedoman-pedoman ini ditaati dengan baik oleh masyarakat, saya yakin dan saya percaya bahwa penyebaran COVID-19 dapat kita tekan. Iya, benar. Yang penting kita semua taat ya dengan peraturan terhadap peraturan. Semata-mata untuk melindungi diri, itu aja. Iya. Jadi buat seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara ya mungkin karena kita tahu khususnya di Kota Kendari ini masuk dalam zona merah ya Pak ya. Jadi memang penerapan PPKM Mikro pun juga dilakukan di Kota Kendari ya. Kita harapannya biar masyarakat bisa patuh dan bersabar dulu lah. Semoga pandemi ini bisa segera mereda dan berakhir ya. Oke, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Terima kasih untuk seluruh teman-teman semua. Kita kembali lagi, langsung saja Pak. Nah, kira-kira seperti yang kita tahu, saya yakin kan pasti selepas dari Idul Adha ini, ya masih banyak langkah-langkah serta upaya-upaya yang dilakukan dari Kemenak Provinsi Sultra untuk tetap mensosialisasikan bagaimana kita di tengah pandemi ini harus seperti apakah yang kita lakukan, khususnya mungkin dalam penerapan ibadah kita juga nih Pak. Silakan Pak. Ya sebetulnya begini, ini kan besok kita kan melaksanakan sholat Idul Adha ya. Kementerian Agama tetap sampai hari ini itu 17 kabupaten kota masif mensosialisasikan pedoman penyelenggaraan ibadah haji pada masyarakat. Kantor urusan agama di kecamatan juga berkoordinasi dengan camat setempat, Kapolsek, Koramil gitu, untuk sama-sama mengawal protokol kesehatan pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha misalnya. Nah, dengan demikian maka kita tidak bisa terhindar dari potensi-potensi pelanggaran. Potensi pelanggaran surat edaran Menteri Agama itu. Nah, makanya Kemenak terus berkoordinasi dengan TNI Polri, dengan Satpol PP, dengan Pemda untuk bersama-sama mengawal protokol kesehatan. Bahkan hari ini juga ada rapat bersama dengan Gubernur, kemudian Forkopimda, bersama dengan Wali Kota, Bupati Sesultra,
ormas-ormas Islam seperti MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah untuk menyatukan persepsi agar protokol kesehatan ini dijaga dan meminimalisir potensi pelanggaran protokol kesehatan. Nah, misalnya 5M harus diterapkan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas, kan begitu ya, mencuci tangan. Itu terus perlu menjadi perhatian seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera, baik pada saat malam takbiran, pelaksanaan sholat Idul Adha maupun pelaksanaan kurban. Saya kira ikhtiar lahir terus kita lakukan, gitu ya, dengan mengajak masyarakat taati protokol kesehatan, tapi di samping ikhtiar lahir, kita juga kedepankan ikhtiar batin. Jadi melangitkan doa, senantiasa berdoa, jangan kita lelah memanjatkan doa, karena wabah ini kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini kan dari Allah ini kan juga ujian, gitu ya, kan. Makanya kita bertawakal, kemudian jangan kita berkecil hati, kita terus semangat melawan virus corona. Mudah-mudahan virus dan pandemi COVID-19 yang merupakan tantangan terberat kita saat ini segera berakhir sehingga aktivitas kita kembali normal seperti sedia kala. Saya kira ikhtiar itu yang Kemenak lakukan. Dan apakah ada upaya-upaya pendekatan secara khusus? Ini juga kaitannya Pak, seperti yang kita ketahui bahwa kemarin kan sempat ada kabar bahwa kenapa kok masjid ditutup tapi kayak tempat pembelanjaan dibuka. Padahal kan sebenarnya masjid itu bukan ditutup ya Pak, cuma maksudnya dihimbau untuk ibadahnya mungkin bisa lebih, kalau bisa di rumah ya mungkin untuk meminimalisir adanya ini. Ini pendekatan-pendekatan seperti itu bagaimana? Ya, sebetulnya ini kan tergantung. Makanya kita mengapa rapat melibatkan tokoh-tokoh agama, para mubalik, kemudian para dai, kemudian dari para kiai, para ustazah, agar memberikan pencerahan kepada masyarakat. Benar. Pencerahan ya, yang tadi menyelamatkan jiwa itu wajib loh. Sholat misalnya Idul Adha itu sunnah, jadi dahulukan wajib daripada sunnah. Sunnah di rumah bersama keluarga tidak mengurangi arti dan nilai dari pelaksanaan Idul Adha itu. Ya, karena di zaman Rasulullah juga sudah ada menghindari wabah, kan begitu ya? Iya, dan itu sudah dibenarkan. Iya, dan dibenarkan dan itu dibenarkan oleh Islam, kan begitu ya? Nah, dengan demikian maka kita melakukan pendekatan persuasif. Masjid tidak ditutup, tapi jangan kita menghindar dulu dari kerumunan orang saat sholat. Boleh, tapi kan karena ada halangan, gitu loh. Iya. Sama saja dengan wanita. Kalau ada halangan, ya jangan puasa. Dalam perjalanan misalnya sholat Jumat saya ganti dengan duhur, saya jamak, kan begitu ya? Kan Islam tidak sama sekali tidak memberatkan. Intinya tadi melindungi diri, menyelamatkan jiwa manusia dan kemanusiaan. Itu inti hakikat dari ajaran agama. Ini yang masyarakat perlu paham. Kan begitu ya? Nah, dengan demikian maka untuk yang berada di zona merah, kita sholat bersama keluarga di rumah. Sekali-sekali bapak, misalnya suami jadi yang menjadi pemimpin, menjadi imam di masjid, bisa khutbah untuk keluarga di rumah. Apa salahnya? Jamaah juga. Benar. Nah, kan begitu ya. Nah, kemudian yang berikut yang terakhir, saya berharap bahwa di tengah-tengah penyelenggaraan ibadah haji, sholat baik di rumah, di masjid maupun di lapangan bagi daerah hijau dan kuning, yang saya minta satu, hindari diri dari berjabat tangan. Ya, ini kan karena sudah jadi budaya, Pak. Sudah jadi, jangan hindari diri dari berjabat tangan. Pakai masker. Nah, selama ini kan orang pas lebaran mau bersalaman, gitu. Ini salaman, berpelukan. Nah, berpelukan ini yang menjadi potensi penyebaran virus COVID-19. Saya minta, jadi istilahnya kita gantikan berjabat tangan, misalnya dengan cukup menundukkan kepala.
agar seluruh masyarakat terhindar dari penyebaran COVID. Saya minta cuma ini. Kalau bisa bersalaman diganti dengan menunduk kepala sejenak, saling memberikan penghormatan. Begitupun anak dan pada orang tua, bisa juga begitu. Kan tidak ada masalah. Dia menghormati kita. Tidak harus berjabat tangan. Yang penting kan hatinya ya. Oleh karena itu maka potensi penyebaran COVID-19 yang paling tinggi itu penyebabnya tadi kita bersentuhan. Makanya social distancing itu perlu ditegakkan di tengah-tengah penyelenggaraan sholat Idul Adha, pemotongan hewan kurban dan malam takbiran. Mudah-mudahan dengan berakhirnya Idul Adha, COVID-19 di Sultra ini semakin menurun. Siap, Pak. Nah, itu yang kita harapkan bersama. Oke, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, pemirsa di rumah. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga dengan memperingati Hari Raya Idul Adha ini kita memaknainya tanpa harus resah karena tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya Pak. Percaya saja bahwa setiap masalah yang terjadi itu pasti sudah ada hikmah dan insya Allah yang penting kita niatnya tulus, kita berdoa semoga semua apa yang terjadi saat ini itu pasti akan ada solusinya dan akan berakhir. Kita harapkan seperti itu. Oke, pemirsa Sultra TV, dan mungkin pada kesempatan kali ini saya juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin juga Pak. Insya Allah kita sama-sama terbebas dari virus COVID-19, kita bisa akhirnya bisa berkumpul dengan keluarga lagi ya Pak. Insya Allah seperti itu. Nah, dan untuk teman-teman semua, kembali saya himbau untuk tetap patuhi protokol kesehatan ya dengan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, sampai jumpa.